Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat memperoleh kesempatan yang sangat baik ini setiap hari Jumat 2 minggu sekali kita bersilaturahim dan insya Allah thalabul ilmu. Di tengah-tengah kita sudah hadir Al-Mukarram Profesor Dr. Haji Mufid MPD, guru saya di Al-Furqan. Terima kasih Prof atas kehadirannya. Mudah-mudahan dengan kehadiran Prof di sini SPS tambah berkah. Amin. SPS tambah maju dan bermanfaat bagi masyarakat kampus maupun lingkungan yang lebih luas lagi. Kegiatan ini 2 minggu sekali, Prof. Minggu pertama olahraga, minggu kedua pengajian, terus bergulir. Kemarin, Jumat kemarin libur, jadi olahraga di rumah masing-masing. Jadi sekarang saatnya kita mendengarkan tausiah dari Prof. Mufid. Untuk itu kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih Pak Direktur, Ibu dan Bapak yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Quddusus Salam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ala alihi wa ashabihi kiram. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah ta'ala aidan fi ayatil ukhra, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Shadaqallahu alazim. Yang saya hormati dan saya muliakan Prof. Yuntika selaku Direktur Pascasarjana. Beliau dari segi usia lebih muda, tapi dari segi pengalaman dan juga keilmuannya saya patut merasa banyak belajar dengan beliau, termasuk bagaimana untuk mengaplikasikan dalam kehidupan, baik dalam kediriannya maupun dalam lingkungan tugasnya, termasuk kita bisa bertemu hari ini. Semoga Prof. Yun sehat selalu ya, dan diberikan kemudahan, kelancaran dalam melakukan tugas, dan tentunya Bapak Ibu semua yang sudah saya sering ketemu bermuajah secara berseliweran gitu ya, tapi yang dapat saling di dirinya. Alhamdulillah, saya kira harus bersyukur juga karena kesempatan ini harus menjadi sebuah kebanggaan
harus menjadi sebuah kebutuhan. Kenapa? Saya katakan sebagai kebutuhan. Sebab tadi kata Prof. Yun, ada nilai di mana kita bersilaturahim dalam thalabul ilmi, gitu ya. Nah, mudah-mudahan kumpulnya kita makin diberikan berbagai karunia rahmat, inayah serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan saya juga bersyukur hari ini bisa bermuajahah, bersilaturahim. Salah satunya ini doa beliau pada saya. Sebab saya kemarin tuh saya masih kontrol di rumah sakit. Hari Senin saya menjenguk almarhumah ya, Ibu Dr. Hajah dulu Nur Samsia. Saya juga menjenguk Profesor Agus Taufik. Masya Allah, kata saya. Ketika melihat Ibu Hajah Nur Samsia itu, kan posisinya sedang dibantu oleh alat yang saya perhatikan, subhanallah, udah putih bersih gitu ya, alat-alatnya. Kalau saya perhatikan dengan kejadian untuk beliau dipanggil Allah, kita sebut mungkin sangat umum. Jadi saya hanya mendoakan semoga Allah berikan yang terbaik, karena Allah Maha Tahu yang lebih sayang kepada setiap makhluknya. Ternyata hari Rabu ya, beliau telah kembali pada Allah. Nah, setelah lihat Pak Prof. Agus Taufik, itu katanya hanya urusan kecil. Ternyata kisah bukan hanya perempuan ya, laki-laki juga ada operasi gitu ya. Alhamdulillah saya menyebut. Nah, saya dalam satu sisi sedang kontrol, karena saya itu ada hubungannya dengan suplai oksigen ke urusan kepala itu bisa menjadi terhambat karena kekentalan darah. Nah, saya pernah dirawat vertigo gitu ya. Nah, kemudian kemarin tuh saya menyampaikan pada Prof. Yun bahwa Rektur mohon doanya, mudah-mudahan saya ada usia dan saya berikan kesehatan. Insya Allah saya ingin hadir ke sini. Terima kasih atas doanya ya, yang sangat luar biasa pada saya, bahwa beliau mendoakan. Maka Pak Arif itu mengungkapkan dengan bacaan Al-Fatihah dan doanya, saya bilang amin ya Allah. Jadi alhamdulillah saya juga termasuk bersyukur dan harus selalu bersyukur pada Allah karena atas anugerah nikmat yang Dia terhingga gitu ya. Nah, kenapa saya bersyukur dan kita bersyukur? Karena kenikmatan Allah itu tidak akan pernah kita bisa menghitung. Nanti kita uraikan ya. Nah, kemudian juga salawat serta salam semoga tercurah limpah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya. Termasuk kita nih. Saya yakin dan kita harus terus bersyukur. Hakikatnya dari Allah, syariatnya kita atas apa yang menjadikan sayangnya Rasulullah pada kita. Jadi bahkan suatu ketika Rasulullah akan kembali ke rahmatullah, apa yang menjadikan kekhawatiran dari para yang menghadiri termasuk malaikat Sakaratul Maut mengatakan, ya Rasulullah, engkau telah menjadi ahli surga, tidak akan ada hal apapun. Apa yang menjadikan perkataan beliau? Ummati, umatku gitu. Jadi kita ini sudah lebih dicintai oleh Rasul. Nah, insya Allah saya kira kalau kita sudah harus bersyukur dan terus menjaga, maka sekurang-kurangnya karena sudah dicintai oleh Rasul, kita ungkapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Nah, semoga kita terus bisa mengungkapkannya dalam keadaan posisi apapun, karena anugerah nikmat yang sudah luar biasa. Dan kita punya nikmat iman Islam itu bukan karena berbagai hal yang kayak orang terus berusaha, bekerja keras, sampai berpikir keras. Orang-orang Barat itu masuk Islam itu karena sudah hasil dari pengkajian dan berbagai pengalaman. Tapi kita alhamdulillahnya tiba baheula parantos
Islam. Terus ya. Jadi orang tuh lain Cina tiba baheula, tiba keneh gitu ya. Tiba sudah muslim gitu. Alhamdulillah. Jadi kita bersyukur. Karena nanti kita lihat lagi dalam ayat Al-Quran, tidak ada yang bisa diterima laporan Allah kalau tidak pada Islam. Dan semua yang ada di kaum ini Islam. Nanti kita kupas ya. Nah, karena itu dua hal yang saya ingin sampaikan. Syukur kita kepada Allah dan kita selalu menyampaikan kepada Rasulullah, karena itulah sebagai sebuah keimanan kita. Tidak sah sholat kita kalau tidak mengungkapkan sebagaimana pada Allah dan Rasul. Harus tahu. Jadi kalau bilang syahadat itu kumaha? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, sekarang pertanyaan mendasar dari kita. Kita ini mau apa? Gitu. Punten ibu kalau ditanya, ibu mau apa di dunia ini? Misalnya gitu. Ingin kaya? Ada ingin kaya nggak? Ingin. Apa jaminan kaya akan bahagia? Ya, berarti nggak usah tujuan. Ya, tuh. Bapak ingin punya jabatan? Nah, bingung ya. Jadi kalau kita mau kembali kepada ketentuan Allah dan Rasulnya, tentu kita ini tidak ada apa yang menjadikan pegangan hidup kita kecuali apa yang menjadikan firman Allah sendiri. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Lalu apa? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, saya tadi diskusi dengan Pak Herman pagi-pagi. Jadi kalau kita mengatakan ibadah itu tidak dalam aspek ritual vertikal kepada Allah, tapi kita tidak bisa kalau hanya itu. Bahkan suatu ketika ada sahabat yang kebetulan waktu itu Umar bin Khattab menjadi Amirul Mukminin. Ada orang yang berdoa saja, itu diberitahu, ini kenapa ini? Dari pagi sampai sore mau di masjid saja, nggak boleh. Karena kita ada kesempatan untuk bahkan seorang laki-laki punya kewajiban. Nah, kemudian suruh keluar, silakan. Makanya kalau kita lihat Al-Quran disebutkan, Faiza qudiyatish shalah fantasiru fil ardh. Kalau sudah berikan sholat, segera mencari karunia Allah. Nah, saya termasuk apresiasi dan bersyukur. Kenapa saya bersyukur kepada Pak Direktur? Salah satu yang kita sekarang sedang lakukan itu, selain kegiatan yang secara tugas keseharian, nah kita dipoles kan dengan santapan rohani. Kalau Jumat biasa dengan santapan untuk olahraganya gitu. Ini luar biasa menurut saya. Bagus ini. Kenapa harus santapan rohani? Apalagi kalau sudah menjadi kewajiban untuk thalabul ilmi. Ternyata Bapak Ibu, thalabul ilmi itu tidak bisa diwakilkan. Misalnya karena ibu bilang, saya punya anak, mesti ajar ngaji gitu. Apa cukup oleh anak? Tidak bisa. Bapak-bapak mesti baheula ada sasok ngaji wae. Apa itu bisa? Tidak. Saking wajibnya thalabul ilmi itu tidak dibatasi oleh waktu kan. Hukumnya apa? Fardu ain. Fardu ain itu tidak bisa diwakilkan. Kita bekerja seperti ini, bagian dari kewajiban secara hakikat dari Allah, kemudian hubungan dengan kelembagaan dan negara, tapi mengenai thalabul ilmi itu tidak bisa ditunda-tunda. Makanya keterangan sudah jelas.
Kapan kalau ini itu waktunya? Halo Bu, halo ada? Ada. Kapan waktunya? Pak, kapan waktu kalau ini itu? Minal mahdi ilal lahdi. Jadi sejak kita dari bawah sampai liang lahat. Nah, baru selesai kita tidak boleh lagi. Kenapa mau bisa ngaji gimana kalau sudah meninggal kan? Nah ini saya kira paradigma yang harus menjadi sebuah kekuatan di mana kita makin usia ke sini, makin tambah itu pertanyaannya, makinkah kokoh kita untuk belajar agama? Makinkah kokoh kita untuk terus mendekat pada Allah? Makinkah kokoh kita terus untuk menghindari hal-hal yang terlarang dan dalam maksiat kepada Allah? Nah ini nih. Nah kalau kita lihat sekarang, era yang namanya teknologi digital, Bapak Ibu punya HP, kalau tidak pandai memilih konten yang ada, waduh banyaknya yang sangat mengundang hawa nafsu kita kan? Kalau kita tidak pandai memilah. Nah karena itu satu hal yang kita niatkan bahwa konsep kita pertama itu adalah ibadah, dan ibadah itu di dalam aspek ritual saja, termasuk aspek horizontal, dan bagaimana kita membangun hablum minallah, hablum minannas. Ini dua hal yang tidak bisa saling melepaskan. Bahkan kata Al-Quran, duribat alaihimuz zillatu aina masukibu illa bihabli minallah hablin minannas. Tidak akan ada kemuliaan buat kita kalau kita tidak menghamba diri pada Allah dan kepada sesama kita. Sekali lagi saya kira, mohon maaf kalau ini sebagai ajakan, undangan, syariatnya dari Profesor Dr. Juntika selaku direktur, tapi ini harus bersyukur karena bagian dari Allah telah mengundang kita. Dan kita sudah termasuk yang Al-Mukhtar dan Al-Mukhtar. Jadi jangan dikira yang sedikit ini lebih, ngapain ya ngaji tengah saeutik dulu hadirna. Jangan dikira itu menjadi kita kurang berhasil. Justru kata Sumaker, ini pengalaman Pak Wadir barangkali, small is beautiful, kecil itu indah. Sebab yang kita peroleh sekarang bisa berkesempatan itu, benar-benar kalau kita yakinkan diri kepada Allah, saya bersyukur ya Allah karena termasuk yang terpilih. Walaupun syariatnya melalui undangan, ajakan, kebersamaan oleh Pak Direktur. Ibu senang Pak Mawasa? Benar ya? Alhamdulillah Bapak-bapak. Puntennya harusnya tak bisi ngaguru tuh gitu ya. Sebab kan nanti tergantungnya. Maksud abaina ayat 5 dari ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin. Jadi rugi kalau kita misalnya duduk di sini kemudian tidak dengan ikhlas. Tuh kurang era sebenarnya itu lalu telah hidup siapa direktur diganti absen misalnya. Jangan itu. Jadi harus menjadi sebuah kebutuhan saya bilang gitu. Kenapa? Tuh kan berkahnya pengawasannya. Tuh siap Tuhan gitu. Nah ini satu hal yang harus disyukuri. Jadi satu hal yang kita harus merubah mindset kita bahwa ketika ada undangan ini, alhamdulillah ya Allah, saya diajak kembali untuk menapaki jalan melalui thalabul ilmi. Alhamdulillah Pak, Bu. Alhamdulillah atau Pak, Bu Guru tuh. Kenapa? Ini mohon maaf. Di Korea itu maju, ada yang membisiki kepada pimpinan Korea itu. Kenapa katanya ini? Kita nih belum bisa beranjak bagus. Coba tolong cari berbagai informasi, terutama tentang perubahan. Lalu perasaan kesehatan cari, lalu ditemukanlah, disampaikan.
kepada pimpinan orang Korea Selatan ini. Katanya begini, Allah tidak akan merubah suatu nasib kalau tidak berubah dirinya sendiri. Di dalam apa itu? Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Oh begitu? Iya. Jadi innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, jadi kalau kita sekarang punya konsep kebersamaan, ingin membawa mau kemana lembaga kita ini, mau kemana UPI kita ini, dan kita sudah punya moto yang sangat hebat menurut saya, ilmiah, edukatif, religius, maka religiusitas itu bukan menjadi ungkapan sebagai lipstick, harus menjadi sebuah internalisasi dalam hati setiap kita kan. Nah, memang jadi godaannya banyak. Godaannya apa? Bahwa kalau selama ini kita dengan kesibukan yang terus tidak pernah ada berhentinya, terkadang kita menjadi seolah lupa. Nah, sekarang ingatkan kembali, alhamdulillah wakil kita itu, oh iya bersyukur. Nah, ternyata di Korea itu, termasuk di Jepang, itu mereka tahu ketika perubahan itu tidak bisa kalau tidak berubah diri kita. Makanya harus ada perubahan dalam diri kita. Makanya kalau dalam teori biologi itu teori metamorfosis ya. Jadi kita ini awalnya kayak ulat yang menjijikan, kemudian berubah. Kalau sudah menjadi kupu-kupu kan hebat sekali. Dan dia indah ketika menghinggapi tempat yang dia kunjungi atau hinggap di bunga-bunga itu selalu yang terbaik. Menghirupnya apa? Bagus sekali ya. Nah ini kenapa? Karena proses metamorfosis. Nah di Jepang ternyata jam istirahat itu sekarang diperlukan. Kenapa? Karena kualitas kerja ketika dia tidak istirahat dengan istirahat beda sekali. Ditelaah ternyata kalau kita sebagai orang muslim ada waktunya sholat, kita sholat, maka itu proses yang menjadikan kondisi kita, kalau secara psikologis, beliau yang sangat paham dalamnya, saya hanya mengungkapkan bahwa bagaimana keadaan, kesegaran, kecerahan pikiran kita itu sangat luar biasa. Nah, yang sering kita terjadi, ada sebuah keadaan di mana kita itu kadang kurang memanfaatkan waktu yang terbaiknya. Makanya Allah selalu berkata kepada kita, wal asri innal insana lafi khusr. Demi waktu, demi masa, sungguh, nah ini kita itu rugi sebagai manusia kalau kita tidak memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya. Kecuali illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Nah ini hal yang saya pikir bagian dari kekinian kita ini kembali bagaimana Al-Quran telah memandu kita. Ini besok hari lahirnya Pancasila. Nah, kalau ada orang beragama, lalu beragamanya menjadikan dia sebagai yang maksimal untuk berusaha dan terus mewujudkan nilai agama yang terbaik, apakah itu radikal? Tidak. Apa itu ekstremis? Tidak. Apa itu teroris? Tidak. Ini saya tegaskan. Seringkali sekarang itu orang bisa sama-sama memahami nilai agama itu ada ketakutan. Padahal kita itu nggak dapat ujian apapun. Coba kalau Nabi Ibrahim, bayangkan oleh kita. Diuji keimanannya. Oleh Namrud, tangkap dia. Tangkap, bakar. Orang pernah diuji nggak keimanan seperti itu? Ya, dibakar. Apa yang menjadikan proses itu? Namrud dikira Ibrahim mati. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan kepada api itu dan api itu dingin. Orang apa beda? Kalau orang-orang Barat itu meninggalkan ajarannya, dia maju. Lalu orang-orang Islam
meninggalkan ajarannya, maka tidak maju gitu. Paham nggak Bu maksudnya? supaya jelas nih, orang-orang Barat itu meninggalkan ajarannya, dia maju. Kenapa? Ini mohon maaf saya ingin cerita, karena saya kemarin diskusi dengan Pak salah seorang dosen di ITB. Dia bilang begini, ini mohon maaf kalau ada yang non-muslim ya, nah, tapi dia cerita ini sebagai fakta yang harus kita ungkapkan. Itu dalam surat Yohanes maupun dalam surat Markus, kata dia bilang gitu pada saya. Ada nilai yang ditinggalkan oleh mereka. Tapi ini salah. Bahwa Yesus itu dikafani dan kemudian tidak pakai sebagaimana sekarang pakai jas. Coba kamu lihat. Nah, ini ditinggalkan oleh mereka. Kenapa? Mereka itu lebih kepada doktrin dan yang disebut tanpa harus pemahaman tentang bijak. Sementara Islam sangat membuka wawasan untuk kita berpikir dan terus mengembangkan berpikir yang lebih tinggi. Nah, jadi kalau Islam itu menjadi sebuah panduan dari mereka yang terus belajar tentang Islam, pasti maju. Tapi kalau umat Muslim selama ini baru sebatas apa yang menjadikan identitas maupun sebagai sebuah pengakuan bahwa saya ini dan seterusnya, tapi tidak mendalami, ya seperti ini kita tidak akan beranjak banyak. Nah pertanyaannya, kayak saya tadi katakan, sudah di mana kita memposisikan diri sekarang sebagai Muslim itu? Bayangkan kalau kita ngaji aja suka barho ya, sekarang barho, lamun teu ngaji ngomong. Ya kan kalau nanti kita ngaji, ngariung nih di sini. Pas sudah keluar dari ruangan ini, mau sih tadi ngaji teh. Bisa begitu kan? Bisa terjadi. Kobol utara ngaji. Nah ini nih. Saya kira kalau pandangan saya itu yang sering ngaji saja masih banyak yang menjadikan kemungkinan kita itu tidak menangkap. Kobol utara ngaji kan gitu ya. Jadi kalau menurut saya kesimpulannya salah satu yang menjadikan kebijakan. Ini saya kira kebijakan. Ini sudah pas propnya ilmiah religius dan kita sebagai pasca sarjana sebagai pasca itu kan lambang ilmu toh. Nah sekarang kita diajak untuk ngaji. Alhamdulillah. Makanya saya, mudah-mudahan Prof saya bisa datang. Dan ini bagian dari keterpanggilan hati saya bahwa saya pun sedang ingin belajar untuk menuju bagaimana sih saya memahami Islam lebih terus meningkat dan lebih menyeluruh. Makanya kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu bisilmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Ini sudah hafal ini semua. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kamu kepada Islam secara kafah, secara menyeluruh. Dan jangan kamu mengikuti apa yang menjadikan bujukan setan. Kenapa? Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh yang nyata. Nah, di mana setan itu kalau begitu? Kan begitu? Jadi kita ini harus bisa menghadapi, bertempur, dan bisa bertahan sampai menjadi pemenang. Bu, halo Bu, tadi jawab. Halo lagi. Kira-kira Ibu setiap hari bertempur nggak dalam hati ini? Bertempur nggak? Bertempur. Menghadapi apa? Peperangan yang kita sebut bagaimana kita setiap satu bisa menghindarkan dari hal-hal yang menjadikan bujukan syaitan. Bapak bertempur tiap hari? Bertempur seperti kita ini. Nanti kita lihat bahwa kita itu sebagai manusia, kalau kita surat dalam An-Nas sudah jelas. Dari mulai subuh kita sudah bisa berlindung pada Allah. Qul a'udzu birabbil falaq. Minta perlindungan pada Allah.
Nah, kemudian kita juga harus bisa mempertahankan dan terus bertarung dan bisa menangkan dalam artian bagaimana kita dibisikkan oleh setan alladzi yuwaswisu fi suduri. Jadi ternyata di dalam diri kita itu akan terjadi sebuah proses untuk menguatkan kita apakah menjadi pemenang atau menjadi pecundang. Betul ya? Nah, kumaha kenapa bertempur yang baik itu? Nah, harus banyak mengingat Allah. Ala bizikrillah tatmainnul. Kalau selalu banyak mengingat Allah, maka hati akan tentram. Ibu bapak suka tentram hatinya. Nah, ayo udah mau berbeda aja. Jika lagu dangdut ya kapur, kasida, piraku, sapoe, tukur 1000 itu. Nah itu lagu-lagu itu boleh menjadi sebuah motivasi, tapi jangan terjadi kita itu tidak ikhlas itu. Karena tadi niat kita itu hidup kita adalah ibadah dan harus ikhlas. Rasul saja mengatakan dan Quran telah menegaskan, sesungguhnya hidupku atau apa dulu? Inna sholati, sesungguhnya sholatku kan begitu. Wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku lillahi rabbil. Mohon maaf, kira-kira sampai di sini nih ada yang ngerasa berganjal nggak? Bisa mengganjal gitu kan? Kan kalau pengawasan mah 1 kali 5 menit, 1 kali 10 menit, 1 kali 15 menit. Saya tadinya besar, sudah bisa mengecil. Kenapa bisa mengecil? Karena orangnya perhatikan dari lama, nurutan. Nah bisa begitu gitu ya. Nah kira-kira nih awal pemahaman ini dulu nih sudah bisa ditangkap ya. Alhamdulillah. Nah saya lanjutkan. Jadi apa yang sedang kita jalani ini, mari kita coba untuk luruskan. Sepakat mau luruskan? Kenapa lurus? Kenapa lurus? Ibu bapak sok cari supaya linten, bawa tos saya dihubungkan anu jalan lurus. Masuk, kasaha, kagusti Allah. Naon awasan teh? Ihdinas siratal mustaqim gitu lain. Tunjukkan kami ya Allah jalan yang lurus gitu ya. Nah, siapa jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang kau berikan nikmat kepada mereka kan gitu. Namun lamun ayeuna urang tos menikmati ya, menghayati dan terus kita itu menghadirkan Allah dalam diri kita itu. Ketika sholat itu sepertinya jangan-jangan yang terakhir bagi saya. So, emut kena motor? Sok. Emut tengah atos bener. Nah ini seringkali kita itu lupa. Padahal kata Allah, di mana ada yang mati, itu adalah sudah cukup bagimu untuk peringatan. Rasul yang mengatakan, kafa bil mauti wa izom. Cukup ada peringatan itu sebagai pembelajaran bagi kita. Dan kapan kematian kita? Apa jaminan? Yang lagi sehat, bukan masih muda, akan panjang umurnya lebih lama? Tidak. Apa yang lagi sakit, dirawat, udah repot, akan cepat mati? Tidak. Laras tepat. Laras. Jadi lamun ustaz sing urusan kieu cenah. Urusan maut mah maka bae raja payu. Abdi tipe atau abdi tipe kan bapak ibu tipe payu gitu. Itu ustaz, kalau saya kan bukan ustaz. Sebagai kita sebaya lah gitu. Nah itu harus kita luruskan. Nah bagaimana meluruskan itu? Mari kita lihat Al-Qasas 77. Allah menyatakan wabtaghi fi ma ataqallahu darul akhir. Kalau kita lihat terjemahannya, carilah untuk kebahagiaan negeri akhirat. Macamnya carilah kebahagiaan negeri akhirat. Jadi kita hidup ini untuk apa?
untuk mencari kebahagiaan akhirat. Baru diungkapkan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kau lupakan dunia ini. Ini dunia ini apa? Sarana untuk kita menggapai akhirat. Nah, kita makan lain sekarang. Pola pikir itu. Tisuk-suk, tidung-dung, ti anjing dugi kasonton, dugi ka anjing deui, eta dunia we jadi pikiran. Padahal kata seorang yang suka ngomong di dalam pengajian katanya begini, barang siapa Allah tujuannya, niscaya dunia akan mengikutinya. Barang siapa dunia tujuannya, niscaya akan pedih dan pasti sengsara. Tapi orang mah bakal capek, ayo main dunia disebut dunia. Yang saya sempurna deh kadang-kadang. Oh, orang mau honor pesalti. Ini juga kan jadi seolah-olah ukuran itu materi. Beres gitu enggak? Kudu apa? Ketika diterima, alhamdulillah ya Allah, mugi barokah Allah. Masa gitu? Luruskan lagi sekarang. Begitu kan? Jadi kalau ukurannya sudah menjadi materi, apa bedanya kita itu dengan mereka yang disebut dengan yang sekuler? Saya katakan bahwa, mohon maaf ini saya sampaikan kepada forum ini, negara-negara yang ingin membangun dengan konsep sekularisme itu ternyata tidak bisa bertahan. Karena kehidupan masyarakat akan muncul dengan sendirinya urusan yang di luar dirinya, yaitu percaya pada Allah, percaya pada Tuhan. Maka teori itu dibatalkan yang disebut dengan post-sekularisme. Sehingga yang muncul adalah bagaimana orang dalam hidupnya butuh yang namanya di luar dirinya, yang disebut agama. Nah, kita sekarang merenung. Agama sudah menjadi sebuah kekuatan dalam diri kita untuk mengokohkan apakah saya sudah benar-benar menjadi apa yang menjadikan hadirnya Allah dalam setiap saat. Nah, itu harus begitu. Dalam rehat napas kita, Allah, apa begitu? Yang punya napas ini siapa? Kita, Allah. Dan kalaupun seorang miliarder, mohon maaf, yang katanya punya, sebut sajalah, misalnya yang sangat tidak ada ukuran lah kayaknya gitu ya. Tapi kalau saya bandingkan tidak akan ada yang lebih dari yang ada dalam Al-Quran misalnya. Itu untuk membayar kepada Allah. Ketika nafas diperlukan, tidak akan mampu membayar. Kartos depan, ada yang bisa mampu membayar kan? Contohnya apa? Kamu kurang tinggal itu damam di rumah sakit, terus pasang oksigen. Berapa tabung oksigen satu tabungnya itu? Terus kalikan. Dari berapa sampai ke berapa sampai sekian, 1 tahun bisa bayar nggak kita? Tidak bisa bayar. Tapi Allah sediakan kepada kita dengan tidak terasa seolah-olah punya urang, padahal ini teh karunia Allah. Leres terus? Sok emut kadinya. Karena ayeuna. Bahwa punya nafas kita itu, aduh, masya Allah. Oksigen yang kita hirup ini berbayar. Kalau harus berbayar, nggak sanggup. Tapi Allah sediakan kepada kita. Makanya rugi kalau kita tidak menghamba untuk terus mendekat kepada Allah. Rugi sekali kita ini. Nah, makanya tadi kepada ayat yang dimaksud,
Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan kau lupakan dunia ini. Berarti tujuan kita bukan dunia. Kenapa? Berlomba-lomba keduniaan, ujungnya apa? Ujungnya apa? Ujungnya apa? Maunya. Enggak semua di bawah itu. Tapi kalau urusannya untuk akhirat, ujungnya apa? Surga jamin Allah. Beda pilih mana? Udah surga, hasilnya alhamdulillah. Berarti sekarang lihatkan yang benar bahwa kita itu sedang menuju keriduan Allah. Makanya saya selalu apresiasi ke Pak Direktur ini. Apa-apa mardotillah. Jadi kalau sudah Allah ridho itu enak kita itu. Bahkan panggilan Allah pun ketika orang akan meninggal, ketika dia menjadikan Allah ridho, maka panggilannya dengan sangat ungkapan yang menyenangkan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Masya Allah. Kembalilah wahai saya. Kira-kira begitu bahasa orang. Jiwa yang tenang kepada Tuhanku, kepada Tuhanmu, dalam keadaan Allah itu. Coba. Makanya saya ingat waktu dengan Ibu Hajar dulu itu, waktu saya ke Mesir kan, aduh, Masya Allah, dia udah ahli ibadah. Dan memang suka banyak ngawurukan naus ya. Makanya saya ingat Allah berfirman. Jadi kita bisa bayangkan, kalau kita sudah punya dalam diri kita ini apa yang menjadikan kedekatan hati kepada Allah dan terus dikawal, itu nikmat hidup ini. Jadi puntennya kita masih ada hampa ya, ada yang kosong ya. Apa yang kosongnya kita isi sekarang? Nah ini yang jadi soal. Kan nanti banyak yang kosongnya nih, kalau kita isi. Nah, nanti kata Al-Quran disebutkan wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana ilaik. Berbuat baiklah kepada setiap orang. Urang lamun batur goreng ka urang kira-kira sok hayang ngabalas teh. Ada orang Pak Herman misalnya, wah, waru, kira-kira Pak Herman orang jawab apa? Goblok sih, wah gitu kan. Itu karena nilai yang tidak pernah diukur oleh apakah kita ini kalau berucap baik atau tidak. Rasul itu ketika berdakwah ke Taif sampai terlempar, sampai dalam satu pendapat itu berdarah, sampai dia itu terluka, sampai malaikat pun datang. Ya Rasulullah, engkau teraniaya oleh masyarakat Taif ini. Apa maumu kira-kira? Namun orang ayat begitu jika aku mah, orang teh sedang teraniaya, terus ayat baik pertolongan. Kira-kira orang mah jawab. Oh sekalian aja. Tapi Rasul tidak begitu. Apa ungkapannya? Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya. Mendoakan coba ya. Urang masa ngadoakeun ka batu lamun aya ka urang. Jadi banyak ya, ada ngawas teh geunah gitu nya, geunah teh karena dugikeun, tapi sok asa kasihmu ka batu. Nah, jadi kita enggak boleh. Jadi ada orang yang aniaya itu kita lebih bagus untuk mendoakan, bayangkan. Nah, ini kan kosong dalam diri kita ini. Makanya kenapa kalau orang udah lebaran disebutkan ngumpul-ngumpul lalu ada halal bihalal. Apa dalilnya? Apa Al-Qur'annya? Al-Imran 133 kan? Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Diberikan oleh yang takwa. Siapa yang takwa itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidha, yang bisa menahan amarah. Nah, beras menahan amarah kan? Sok ngamuk tak? Sok, berarti saya bisa nahan amarah. Makanya saya kalau lihat, aduh Masya Allah,
Ingat almarhum Prof. Jawan, Allah mayarhamu. Beliau tuh Masya Allah. Nah ini salah satu pelanjut bilang Luhur Prof ya. Nah jadi apa yang menjadikan pernyataan kita itu, kalau kita betul menjadikan ingin surga tadi, kan hanya surganya. Maka uiddat lil muttaqin, surga itu dia orang yang takwa. Siapa yang takwa itu? Alladzina yunfiquna fisarra. Dia akan selalu memberikan, menafkahkan, mengeluarkan apa yang Allah berikan dalam keadaan yang sempit sekalipun. Dalam keadaan apa? Wadorna sempit. Menurut mah gadul artos sarebu. Jika nol yang nyuhunkan borok-borok yang dirinya orang ilmu gitu ya. Padahal kalau ada yang butuhkan, ternyata, mohon maaf, untuk memberikan seekor anjing ada air 1 gelas, yang dia itu kalau dikasih mati, ketika ditolong surga buat kita. Saking tingginya nilai bisa menyelamatkan orang, jangankan kepada orang, binatang pun bisa menjadi jembatan pada kita ke surga. Jadi alladzina yunfiquna fis-sarra'i wal kadhimina al-ghaidha, bisa menahan amarah. Jadi orang punya amarah, oke, semua manusiawi. Tapi bisa nahan atau enggak nih? Wal afina aninas, terus maafkan pada orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah sangat suka pada orang itu. Nah, jadi nanti hubungan dengan ayat ini yang tadi wa ahsin kama ahnaulai. Berbuat baiklah kepada siapapun sebagaimana Allah berbuat kepada kita. Wala tabghil fasada fil ardh, jangan buat kerusakan di bumi ini. Nah, muka bumi ini bukan arti keseluruhan dunia yang harus kita hutan. Di kantor pun harus berbuat baik, gitu kan? Nah, apa yang baik buat kita? Mohon maaf, misalnya sekarang tuntutan hadir itu seolah-olah menjadi pinjer ya. Jam sekian, berkejaran orang datang. Ayam datang sampai jam, jangan sampai terlambat kan? Ayo saya datang, hadir, punten misalnya. Mana weh? Nah itu kan berarti apa? Arti sebuah kekuatan kita ketika menghadiri sebuah kewajiban. Nah, kemudian kita pinjam lagi sore. Yang mana ayo? Yang lebih akhir, nggak usah gitu. Itu nggak usah. Satu hal yang harus kita hindari. Nah, tapi yang terbaik taat azas. Nah, karena itu pesertaan kita dalam sebuah kebersamaan itu yang penting kita ikut dengan yang menjadikan istilah kita SOP, prosedur, dan bagaimana kita mengikuti dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian tadi disebutkan wa ahsin kama ahsanallahu wala tabghil fasada fil ardh innallaha yuhibbu. Allah tidak suka terhadap orang yang buat kerusakan. Nah, makanya kenapa Nabi Adam itu hanya sekedar mendekat kepada sebuah pohon, beliau tobatnya sampai menyesal, dan kapan sampai kita tahu sekarang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana warhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi itu sering kali pada diri kita gitu. Jadi kalau kita mau mengukur sekarang, orang teh lo bakannya zalim, lo bakannya bener nah. Begitu ya. Nah, saya kembali merasakan banyak kebenarannya saya. Jadi, ya Allah, sekurang-kurangnya minta doa dan bermohon terus kepada Allah. Saya minta diberikan ampun dan beri kesalahan. Nah, itu jangan sampai menjadi kita kurang. Kalau itu kita tidak lakukan, berarti kita sombong. Makanya kalau Bapak Ibu istighfar itu ya sebanyak-banyak istighfar lebih bagus. Istighfar marah, mangga. Berenu pendek, berenu panjang, mangga. Ibu berhasil, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mangga. Kami hadir, astagfirullahaladzim, alhamdulillah, ilaha illallah, mangga. Berenu panjang nih. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzanbi. Silakan. Faghfirli fa innahu la yaghfiru illa. Silakan. Masya Allah. Jadi kita banyak sekali nih. Apa ada dialogis, Bro? Kalau mau dialogis saya lebih senang karena kalau mendengarkan kan one way traffic ya bagus. Jadi kita kurang begitu efektif. Kalau ada yang mau diskusi lebih senang deh. Terima kasih
Tapi kita punya waktu sampai jam 8. Oh ya, Karena sebentar lagi kita akan menerima tamu dari Australia. Insya Allah, alhamdulillah, kita sekarang sedang banyak kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri. Kita sedang bekerja sama membangun prodi-prodi baru. Jadi untuk sementara ini mungkin tidak ada tanya ganggu ya. Masuk itu mohon doanya dari Pak Kiai engkau Rofi, semoga SPS menjadi kampus yang mandatilah, mampu kerjasama dengan dunia internasional lebih bagus, mampu mengembangkan prodi-prodi baru memiliki disiplin yang lebih bagus, dan kita dirahmati oleh Allah. alhamdulillah, mohon maafnya. Berarti saya ingin menyampaikan catatan kecil ya untuk kita bersama. Pertama, mari niatkan selalu kita itu semata-mata ibadah pada Allah. Syariatnya dalam kaitan dengan interaksi kerja maupun hakikat ibadah ritual pada Allah. Dan itu terus ditanamkan. Yang kedua, setelah kita beribadah itu bagaimana kita mencari karunia Allah. Salah satunya sebagaimana yang Prof. Jutika sampaikan, kita sedang bekerja sama dengan berbagai pihak dan ingin membangun prodi-prodi internasional supaya punya apa yang menjadi karakteristik terbaiknya, dan ini tidak bisa kalau tanpa kebersamaan kita. Dan yang terakhir, niatkan kita itu semata karena Allah, dan kalau Allah telah menjadi tujuan, kita akan tenang, dan itu akan menjadikan kita tidak ada beban apapun. Dan yang tentu kita harus selalu lakukan adalah selalu mendekat kepada Allah dengan segala kekurangan dan kelemahan kita, karena Allah memberikan kepada kita semua. Dan yang terbaik adalah kita selalu merasa kekurangan ini harus diperbaiki untuk menjadi kita lebih dari yang hari ini dan seterusnya. Karena akan ada tamu, mari kita berdoa, dan sebaik-baik doa itu kalau dalam pandangan yang disampaikan oleh Rasul adalah sebagaimana yang telah contohkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li wajhika 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tahhiruna biha jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha inda amal darajat wa tuballighuna bi aqwal wayat min jamil khairat bil hayat wa bil mamat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amruna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'asuna wa aslih lana akhiratan lima'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma ftah alaina abwabal khair wa abwabal ni'mah wa abwabal barakah wa abwabal rizqi wa abwabal sihah wa abwabal quwwah wa abwabal salamah wa abwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'in wa dhabil akhirah wa syarrud dunya wa syarrul akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum bi rahmatika ya arhamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
Mohon maaf apabila ada hilaf dan pasti kekurangan kelemahan adalah diri saya. Semoga Allah mengampuni kita semua. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama membaca satu masjid. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.